Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Lebih kuat lagi, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Iya, sehat hari ini? Sehat, Bu. Semangat untuk belajar? Semangat. Iya, saat ini kita belajar agama Kristen. Kita mau memulai pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita mau bernyanyi terlebih dahulu. Ayo kita bernyanyi, mata Tuhan, 1, 2, 3, ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Apa yang baik, Yes. apa yang jahat, No. oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Apa yang baik, Yes. apa yang jahat. No. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali ke sekolah kami ini untuk belajar. Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami hikmat, pengetahuan, agar kami dapat memahami pelajaran yang disampaikan oleh ibu guru kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi selamat pagi semuanya. Hari ini kita belajar judul yang mau kita pelajari hari ini adalah tanggung jawabku di rumah. Apa? Tanggung jawabku di rumah. Lihat yang ada di papan tulis. Tanggung jawabku di Rumah. sama-sama 1, 2, 3. Tanggung jawabku di rumah. Pintar. Tanggung jawabku di rumah. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada si Mori. Si Mori. Siapa lagi? Laba. Si Holong. Si Marlaba. Siapa? Masih Peranti. Ya. Lumayan banyak yang tidak hadir ya. Baiklah. Saat ini kita mau belajar. Tadi apa kata ibu? Tanggung jawabku di rumah. Iya, sebagai KD pembelajaran kita hari ini adalah menyebutkan contoh tanggung jawab dalam keluarga. Apa? Menyebutkan contoh tanggung jawab dalam keluarga. Indikatornya, sudahkah kamu melakukan tanggung jawabmu di rumah dengan baik? Yang kedua, dapatkah kamu menyelesaikannya tanpa menunda? Kita akan lanjut. Kita perhatikan gambar yang ada di sini. Sudah lihat? Sudah dilihat? Gambar siapa ini? Gambar Tuhan Yesus. Sedang ngapain dia? Minum tes. Coba si Martin sedang ngapain nih? Sedang berbicara kepada orang. Ini Yesus berbicara kepada orang yang laki-laki ini adalah pemungut cukai. Apa? Pemungut cukai. Dan ini perempuan ini adalah perempuan sundal. Sebelum kita masuk di dalamnya ini, kita akan perhatikan
gambar yang ini. Ini, lihat. Ini ada seorang bapak berbicara kepada anaknya. Anaknya yang paling besar ini. Anaknya yang paling kecil ini. Sudah? Bapak-bapak ini sedang berbicara kepada kedua anaknya. Dan dia berbicara kepada anaknya yang paling besar. Inilah dia anaknya yang paling besar tadi kan? Ini iya kan? Dia berbicara kepada anaknya yang paling besar. Dikatakan seperti ini. Duduk di tempatmu ya. Anakku, nanti pergi dulu kamu ke kebunnya, ke kebun anggur kita. Bersihkan dulu ladang kita dengan semua, lalu petik buah anggur kita. Pergi dulu kamu untuk membersihkan ladang kita, lalu memetik buah anggur. Lalu apa jawaban anak yang paling besar ini? Iya Bapak, nanti aku akan pergi. Ternyata dia tidak pergi. Setelah bapaknya pergi, iya kan, ditinggalkan dia. Padahal bapaknya dengan senang hati berharap bapaknya sudah pergi ke ladang. Ternyata dia tidak pergi ke ladang. Lalu seorang bapak tadi pergi lagi dia kepada anaknya yang paling kecil. Dia pergi. Anakku, nanti kamu pergi dulu ya sama abangmu. Biar ada kawan abangmu dulu nanti di ladang. Katanya seperti itu kan? Sudah? Sudah? Anggur. Nanti kamu pergi dulu ke ladang biar ada kawan abangmu. Apa jawaban adiknya? Tahu nggak apa yang dibilang? Dibilang seperti nggak mau Bapak, aku nggak mau, ngantuk aku mau tidur, katanya seperti itu kan. Lalu bapaknya sudah mulai agak marah. Kamu bisa nggak dibilangin? Kau mandi dulu abangmu ke ladang, katanya seperti itu. Nggak mau, aku mau tidur. Tahu? Bapaknya pergi. Karena bapaknya merasa adiknya tidak akan Ternyata si adik tersebut walaupun dia melawan sama bapaknya, tetap dia pergi ke kebun. Kebun apa ini? Iya, dia pergi ke kebun anggur. Ya, dia pergi walaupun dia menolak tadinya kepada bapaknya, tidak pergi ke ladang. Ya, setelah di sana dia sampai di ladang. Dilihatnya abangnya tidak di situ. Padahal tadinya waktu dia tidur, aduh malas sekali lah badanku ya, capek Tapi karena diingatnya tadi bapaknya memesankan harus pergi ke ladang biar ada kawan abangnya. Ternyata setiba dia di ladang, abangnya tidak ada. Walaupun demikian abangnya tidak ada, tetapi dia tetap mengerjakan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Kira-kira tadinya kan abangnya ini dikatakan ya dia mau, tetapi tidak pergi. Lalu adiknya, ya saya tidak mau tetapi pergi. Mana di sini tokoh mana yang paling kalian sukai? Adiknya. Iya, adiknya. Walaupun dia memberontak tetapi dikerjakan. Kira-kira di rumah sering nggak kita seperti itu? Seperti abangnya. Contohnya nih, perisai. Contoh ya, perisai. Cuci dulu nak piring nanti ya. Mama mau ke ladang, tugasmu di rumah cuci piring sama nyapu rumah. Kira-kira perisai kerjakan atau tidak? Tidak. Contohnya tidak, iya kan? Tidak kerjakan. Lalu datanglah emaknya dari ladang, iya kan? Dilihatnya piringnya masih berserakan, masih jorok semua. Dilihatnya juga rumahnya
kotor. Pintar sekali siapa sih? Andre. Iya. Kotor. Kira-kira bagaimana ekspresi wajah mamanya? Marah. Iya, marah. Iya kan? Oh, marah. Perisai. Apa tadi dibilang mama? Begitu kan? Nah. Lalu perisai diam. Jawab. Apa tadi kata mama? Cuci piring, sapu rumah. Dia cemberut. Lalu apa yang dibilang mamanya lagi? Kamu sudah kerjakan atau belum? Belum. Belum, pintar. Belum. Otomatis mamanya pasti sangat marah. Kira-kira kalau kita tidak mengerjakan tugas kita, mama sama marah kan? Dipukul loh. Pak. Iya. Melapak makan. Sekarang lalu perisai lagi disuruh mamanya. Besok harinya. Perisai, kamu jaga adik dulu ya, nanti kasih dia makan, lalu tidurkan, kata mama. Lalu perisai dikerjakan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Lalu sepulang dari ladang mamanya, ketika sampai di rumah, Enggak dikasih. iya dikasih. Dikerjakan tadi kan apa kata ibu? Dikerjakan apa yang diperintahkan oleh orang Tua. Lalu datanglah orang tuanya dari ladang. Setelah dilihat adiknya sudah tidur, sudah kenyang, kira-kira mamanya senang atau tidak? Senang. Iya, senang. Besok mau pergi ke sekolah, minta jajan dikasih apa tidak? Dikasih. Iya. Coba kalau kita tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Enggak dikasih jajan. Iya. Enggak tersuruh kau. Enggak ya dikasih kan? juga nanti makan. Kan Iya. enggak gitunya kami. Enggak dikasih makan kalau enggak Si dikerjakan. Samuel juga waktu itu kayak gini. Iya. Maka itu kita harus memiliki tanggung jawab kita di rumah. Kira-kira apa tanggung jawab kita di rumah? Coba yuk. Menjaga adik. Menjaga Mencuci adik, piring. mencuci piring, menyapu rumah, menyapu halaman, apa lagi? Menuci. Dia bisa masak nasi. Kalau Menuci. kecil belum bisa kan? Merapikan tempat tidur, iya kan? Iya, Iya. bisa. Bangun pagi, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku tolong ibu membersihkan tempat tidur. Benar itu tidak? Benar. Bangun pagi hari kita harus mandi, gosok giginya supaya bersih, napasnya tidak bau, giginya tidak berlubang. Belinya banget. Iya, dia tidak ada kuman. Setelah itu lalu kita mandi. Kalau badan kita sudah bersih, badan kita pasti sehat, iya kan? Tubuh kita pasti sehat. Lalu setelah itu kita merapikan tempat tidur. Nah, siapa di sini bangun tidur dia langsung pergi mandi, pakai baju, serapan, pergi sekolah tanpa membersihkan tempat Aku tidurnya? enggak. Iya, harus membersihkan tempat tidur. Ya. Jadi tanggung jawab kita di rumah itu adalah menyuci piring. Apa tadi? Abangku mencuci piring. Hah? Abangku sering mencuci piring. Iya. Cuci habis. Sekarang itu tadi abangnya. Pekerjaan Martin apa? Merapikan tempat tidur. Iya, merapikan tempat tidur. Apa lagi? Menyapu halaman rumah. Menyapu rumah. Menyapu rumah. Menyapu dapur. Iya, menyapu dapur dan lain sebagainya. Itulah tanggung jawab kita di Rumah. Sudah paham itu? Paham, Bu? Iya, besok ibu tanya.
benar enggak dikerjakan ya. Tapi tidak boleh berbohong. Bohong Itu dosa. Bohong Itu dosa. bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tidak boleh Bohong. Jika kita berbohong, Tuhan tidak menyukai. Jadi anak Tuhan tidak boleh berbohong. Baiklah, gambar yang ini tadi Yesus sedang berbicara kepada orang Saduki, orang pemungut cukai. Pemungut cukai ini tahu artinya pemungut pajak. Ya, kalau kita di sini persamaannya yang memeras uang seperti koperasi. Tahu parkoperasi? Tahu. Apa tanya yang parkoperasi? Parkoperasi piau katanya kan? Iya kan? Ale gudang do hepek begitu kan? Iya kan? Iya. Jadi ini adalah orang yang selalu memeras orang. Tahu apa yang terjadi? Tuhan membuat suatu perumpamaan kepada orang pemungut cukai. Pintar sama orang sundal. Orang ini dia berdosa. Ketika dia mengetahui dia berdosa, dia datang kepada Tuhan. Dan ketika dia sudah mengakui dosanya, Tuhan mengampuni dosanya. Dan anak-anak kelas 2 perhatikan. Anak-anak Kristen banyak enggak dia datang ke gereja, dia datang beribadah, dia Banyak. datang kalau ada entah satu ceria dan seni ceria dan lain sebagainya, ada perkumpulan sekolah minggu, tetapi tetap bandel, tetap nakal. Ada enggak seperti itu? Ada enggak? Mudah-mudahan tidak ada, tetapi kita itu tidak boleh demikian ya. Kalau kita sudah mengenal Yesus, kalau kita sudah sayang kepada Tuhan, tidak boleh bandel. Iya, harus patuh kepada perintah Tuhan. Tanggung jawab kita di rumah setelah kita mengerjakannya itu namanya bahwa kita itu tunduk kepada Tuhan. Iya. Karena orang tua itu adalah perwakilan daripada Tuhan yang mendidik kita, mengajari kita sehingga kita menjadi orang yang hebat suatu nanti. Iya kan? Coba kalau tidak ada orang tua kita sedih nggak? Sedih banget. Iya. Berarti nggak ada bapaknya, nggak ada mamanya. Iya. Tinggal di rumah orang, dimarahi, pasti sedih nggak? Sedih. Iya. Walaupun bapak kita, mama kita terus kita dimarahi, tetapi hati kita tidak apa-apa. Karena apa? Dia adalah orang tua kita. Jadi anak-anak kelas 2 tidak boleh kita itu melawan kepada orang tua. Harus sayang kepada orang tua. Maka karena itu apa yang diperintahkan oleh orang tuanya harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Tidak boleh melawan kepada orang tua. Sekali lagi ibu ingatkan, apa tadi tanggung jawab kita di rumah? Bekerja. Piring, rumah, menyapu. Iya. Apa lagi? Merapikan tempat tidur. Contohnya nih, ini contohnya meja belajar, ya. Dan kita lihat dulu di sini, dia sedang merapikan. Coba lihat buku paketnya. Sedang merapikan meja belajar. Ini lampu belajarnya kan? Dia merapikan meja belajar. Jadi anak kelas 2, ketika kita sudah belajar, kita
membuka buku kita. Jangan kita setelah belajar, selesai kerjakan tugasnya, letakkan semua di meja. Iya kan? Lalu mamanya lihat, mamanya yang beresin, yang buat ke tasnya. Jangan seperti itu. Kita harus belajar memiliki tanggung jawab. Ketika kita sudah siap belajar, susun dia rapi, masukkan ke dalam tas. Ya, masukkan ke dalam tasnya. Periksa dia apa tugas kita untuk besok, ya kan? Masukkan buku kita ke tas, masukkan pensil kita, masukkan pensil warna kita, masukkan roll kita dan lain sebagainya. Diperiksa. Jangan setelah sampai di sekolah kita berkata seperti ini. Ibu, ketika guru menugaskan, ayo anak-anak ambil bukunya. Ketika sudah diambil bukunya, lalu dia berkata, ibu tinggal buku tulisku. Katanya seperti itu kan? Iya kan? Tinggal buku tulisku. Kayak mana itu bu? Nggak bisa saya menulis. Siapa yang salah? Iya, bukan ibu bu. Lalu ada lagi yang bilang, ibu tinggal pensilku. Berarti tidak memiliki tanggung jawab. Kita sebagai anak Tuhan harus memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab kita apa tadi? Setelah kita belajar, rapikan bukunya, masukkan ke dalam tas. Apa-apa saja perlengkapan kita harus dimasukkan ke dalam tas. Ketika kita sudah sampai di sekolah, kita tidak kewalahan untuk mau belajar. Kalau tidak ada buku kita, bagaimana kita menulis? Teman-teman, kita sudah menulis, sudah belajar, tetapi kita bengong. Tidak ada yang mau kita kerjakan karena apa tadi? Tinggal bukunya, karena kelalaian tidak memiliki tanggung jawab. Jadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan harus kita kerjakan. Kita sebagai pelajar persiapkan semua apa yang mau kita pakai untuk belajar. Kalau kita di rumah, kita persiapkan semua apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Jadi kita itu anak-anak kelas 2 harus belajar memiliki tanggung jawab kita, ya. Harus memiliki tanggung jawab kita. Baiklah. Perhatikan. Kita mau membuat suatu tugas. Tugasnya di sini ada di buku paket tadi, mewarnai, ya. Warnai nanti. Kalau sudah selesai, perhatikan ada di buku paket ini. Gambar apa ini? Apel. Gambar apel. Gambar apel ini nanti dikerjakan di rumah. Buat di sini. Perhatikan di atasnya, lihat. Selain gambar sebelumnya, cobalah ingat kembali apa saja contoh sikap tanggung jawab. Tadi sudah kita sebutkan contoh sikap tanggung jawab kita di rumah. Buat gambar apelnya, lalu tulis di isinya. Di dalamnya kita perhatikan ada di situ garis, ya kan? Menandakan bahwa kita menulis di dalamnya, menulis contoh sikap memiliki tanggung jawab. Buat di situ tulis, itu pekerjaanmu di rumah. Sudah paham? Kerjakan di rumah. Setelah kamu kerjakan nantinya, besok akan saya periksa. Dan diwarnai biar cantik. Buat warnanya, kalau tidak ada pensilnya dibeli, ya kan? Iya, kan boleh diminta, kan pekerjaan di rumah kan? Kalau tidak ada, pinjam sama temannya. Kalau tidak ada, kalau tidak harus dibeli. Kan kalau kita minta-minta kan nggak enak terus minta sama kawan kan? Iya. Oleh karena itu lengkapi, persiapkan semua
tanggung jawab kita untuk belajar. Paham semuanya? Paham? Iya. Kalau sudah paham, dengarkan. Kalau sudah paham, perhatikan lagi. Sebagai kesimpulan, kita tadinya harus kita memiliki tanggung jawab di rumah. Harus rajin belajar, ya. Kerjakan apa yang diperintahkan ibu guru, kerjakan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Jadi kita itu harus memiliki tanggung jawab, baik itu di rumah, di sekolah, harus kita kerjakan, bahwa kita itu harus belajar memiliki tanggung jawab. Ya. Sudah paham tadi apa yang dikatakan ibu tugasnya di rumah? Kalau sudah paham, tutup bukunya. Tutup bukunya. Sudah? Duduk rapi. Duduk rapi. Epa? Ya, kita bernyanyi. Mata tuh 1, 2, 3 ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pertemuan kami hari ini. Kami boleh belajar, memiliki tanggung jawab. Kami di rumah. Ajar kami, pimpin kami untuk dapat melakukannya. Tuhan Yesus berkati kami sehingga kami menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa kami, terlebih di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, di masa kecil kami serahkan kepada tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sampai di sinilah pertemuan kita hari ini.